Masjid Al-Aqsa berdiri di Kompleks Haram Al-Sharif atau Temple Mount di kota tua Yerusalem. Kompleks suci ini adalah salah satu yang tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Banyak peristiwa yang membuat Masjid Al-Aqsa istimewa. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu situs bersejarah dalam perkembangan Islam. Seiring berjalannya waktu, Masjid Al-Aqsa telah melalui tahapan renovasi dan memiliki keistimewaannya tersendiri. Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan kiblat pertama bagi umat Islam yang terletak di kota Baitul Maqdis Al-Quds, Palestina. Awalnya, lokasi Masjid Al-Aqsa merupakan wilayah Palestina, namun saat ini menjadi wilayah Yerusalem karena direbut, ungkap Mahdi Said Reza Karisem dalam buku Sejarah dan Keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds. Masjid Al-Aqsa memiliki sejarah yang panjang. Keberadaan Masjid Al-Aqsa telah dijelaskan dalam beberapa dalil Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 1, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua setelah Masjid Al-Haram di Makkah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Haram." Abu Dzar bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Abu Dzar bertanya, "Berapa jarak waktu di antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama yang menyatakan tentang pembangunan Masjid Al-Aqsa. Dalam kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qutubi, dan lainnya menyebutkan bahwa yang membangun Masjid Al-Aqsa pertama kali adalah malaikat. Namun, mayoritas ulama, jumhur, menyatakan bahwa Nabi Adam adalah orang pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa. Allah telah menentukan tempat, panjang, dan luasnya, kemudian Nabi Adam membangunnya. Kemudian Nabi Ibrahim hadir untuk merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa dan meninggikannya sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Pada waktu itu, Raja Kanan Arab yang bernama Malki Sadik merupakan raja yang saat itu menguasai Baitul Maqdis. Ia menyambut Nabi Ibrahim dan beriman kepadanya. Setelah itu Nabi Yakub membangun masjid dalam bentuk pemugaran dan perbaikan. Kemudian Nabi Sulaiman membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat, indah, dan luas. Rasulullah bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan, membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah. Yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selai sholat di dalamnya melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Masjid Al-Aqsa terus mendapatkan renovasi dan penambahan yang dilakukan para khalifah dan penguasa. Hingga pada Daulah Mamluk dan Daulah Utsmaniyah, Masjid Al-Aqsa mendapatkan bangunan baru dan menara azan. Sultan Sulaiman Al-Kakuni juga membangun pagar-pagar besar yang menutupi seluruh Masjid Al-Aqsa. Bersejarah dalam perkembangan Islam. Seiring berjalannya waktu, Masjid Al-Aqsa telah melalui tahapan renovasi dan memiliki keistimewaannya tersendiri. Masjid Al-Aqsa memiliki beberapa keistimewaan seperti merupakan kiblat pertama bagi umat Islam dalam sholat mereka, merupakan tempat terjadinya Isra dan Miraj Nabi Muhammad, merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjid Al-Haram, merupakan masjid dengan bangunan yang sangat luas 144.000 meter persegi, yang dapat menampung 400.000 jemaah.